Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi Anjeli, NIM 2121018 dari kelas PAI A1, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan UAS Ulumul Hadis. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara hadis mudallas dengan mu'allal serta contohnya. Yang pertama yaitu tentang hadis mudallas. Hadis mudallas merupakan salah satu hadis yang digolongkan ke dalam hadis yang lemah sebagai hujjah, dasar, dan pedoman, yaitu hadis dhaif. Menurut bahasa, mudallas berasal dari kata dallas yang berarti menyembunyikan. Mudallas berarti sesuatu yang disembunyikan. Adapun menurut istilah, maka sebagian ulama memiliki beberapa pengertian tentang hadis mudallas. Salah satunya yaitu hadis mudallas adalah menyamarkan aib atau cacat seorang rawi di dalam isnadnya dan menampakkan kebaikan rawi di dalam isnadnya. Kedudukan hadis mudallas. Hadis mudallas merupakan salah satu hadis yang digolongkan sebagai hadis lemah atau dhaif, di mana kedhaifannya juga bisa dikategorikan cukup parah. Adapun mengenai kedudukan sebagai hujjah, dasar, dan pedoman hukum, maka beberapa ulama ahli hadis berbeda sikap. Yang pertama, sebagian ulama hadis menolak hadis mudallas dikarenakan banyaknya cacat di dalamnya. Yang kedua, sebagian ulama hadis masih memberikan pertimbangan jika hadis tersebut dilafazkan dengan kalimat sami'tu atau aku mendengar atau sebagainya, maka masih dipertimbangkan untuk diterima. Sedangkan jika menggunakan lafaz an, dari, qala atau mengatakan atau sebagainya, maka semestinya tidak diterima. Contoh hadis mudallas yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam kitab Ma'rifat Ulumil Hadis halaman 130 dengan sanadnya sampai ke Ali bin Khashiram. Dia berkata, Ibnu Uyainah telah berkata kepada kami dari Zuhri. Kemudian Ibnu Uyainah ditanya, apakah Anda mendengar langsung dari Zuhri? Dia menjawab, tidak, bahkan tidak mendengar dari orang yang dia mendengar langsung dari Zuhri. Abdul Razak menceritakan padaku dari Ma'mar dari Zuhri. Pada contoh ini, Ibnu Uyainah telah menghilangkan atau membuang dua orang rawi antara dia dan Zuhri. Selanjutnya yaitu tentang hadis mu'allal. Hadis mu'allal yaitu hadis yang di dalamnya terdapat kecacatan sehingga menyebabkan rusaknya kesahihan suatu hadis, padahal secara zahir hadis tersebut terbebas dari cacat tersebut. Atau hadis mu'allal adalah hadis yang mengandung ilah, yaitu hadis yang secara zahir merupakan hadis yang sahih, namun sebenarnya mengandung cacat yang tersembunyi. Misalnya, yang pertama, hadis yang secara zahir sanadnya bersambung tetapi sebenarnya terputus. Yang kedua, hadis yang secara zahir marfu' namun sebenarnya mauquf. Yang ketiga, hadis yang matannya tumpang tindih satu sama lain. Yang keempat, hadis yang tertukar antara sanad satu hadis dengan matan hadis yang lain. Contoh hadis mu'allal yaitu yang artinya dari Al-A'masi dari Anas bin Malik berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat kainnya hingga hampir menyentuh tanah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 14. Itulah perbedaan antara hadis mudallas dengan hadis mu'allal beserta contohnya.
Soal nomor 2 yaitu kemukakanlah pendapat para pakar dan pendapat saudara mengenai beramal dengan hadis mudraj dan maklub. Hukum beramal kepada hadis mudraj dan hadis maklub menurut para pakar dan saya yaitu ulama Indonesia sepakat bahwa mengamalkan hadis dhaif diperbolehkan selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram akidah dan hanya sebatas fadil amal. Dengan demikian, menyampaikan hadis dhaif seperti mengutip hadis dhaif dalam buku atau menyampaikan dalam pengajian dan majelis taklim diperbolehkan. Menurut pendapat saya, beramal dengan hadis tersebut boleh asalkan hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran selama tidak berkaitan dengan halal atau haramnya. Syarat hadis dikatakan sebagai mudharib beserta contohnya yaitu syaratnya yang pertama, adanya beberapa versi dalam hal periwayatan. Kedua, semua versi itu memiliki kekuatan yang setara sehingga tidak bisa ditarjih atau dipilih mana yang lebih kuat. Dan yang ketiga, tidak bisa ditemukan jalan tengah. Kalau bisa ditemukan jalan tengah, maka sifat mudharib ini pun hilang sehingga bukan lagi menjadi hadis mudharib. Contoh yang pertama yaitu hadis mudharib pada sanad, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku telah dibuat berubah oleh surat Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Daruqutni memberikan penjelasan bahwa hadis di atas merupakan salah satu hadis yang mudharib sanadnya karena versi sanad hadis tersebut bermacam-macam, ada yang muttasil dan ada yang mursal. Selanjutnya yaitu hadis mudharib pada matan. Contohnya yaitu tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud dari hadis tersebut yaitu bila harta kita belum sampai nisab, maka tidak ada kewajiban atas diri kita untuk mengeluarkan zakatnya. Soal yang terakhir yaitu jelaskan yang menjadi penyebab munculnya hadis maudhu' dan bagaimana mengetahui hadis itu kalau tergolong maudhu' serta jelaskan hal-hal yang mendorong pemalsu untuk menfatwakan hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah kedustaan yang dibuat-buat atau direka-reka yang disandarkan pada Rasulullah. Faktor penyebab munculnya adalah yang pertama, fanatisme golongan. Yang kedua, usaha mendiskreditasikan Islam. Yang ketiga, tendensi duniawi merupakan popularitas. Yang keempat, fanatisme kabilah, negara, dan imam. Yang kelima, pemahaman yang keliru dari mazhab Al-Karomiyah dan lain sebagainya. Contohnya yaitu hadis riwayat Ibnu Jahzom. Cara mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu' yang pertama yaitu dari segi perawinya. Mengetahui perawinya jika seluruh perawinya dari Nabi sampai orang terakhir yang meriwayatkan hadis itu terpercaya, diakui oleh para ulama, maka insya Allah hadisnya sahih. Namun sebaliknya, tentu saja hadis tersebut maudhu' jika sebaliknya dari yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, perawinya tidak terputus. Jika perawinya terputus, maka itu termasuk hadis maudhu'. Apa itu yang dimaksud dengan perawinya tidak terputus? Perawinya dari Nabi, sahabat pertama yang meriwayatkan, sahabat kedua, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan seterusnya sampai kepada kita. Jika ada yang terputus, misalnya dari Nabi, sahabat langsung ke tabi'in, tabi'un atau tabi'in, maka diperselisihkan kesahihannya. Yang ketiga, dari segi makna.
Jika maknanya benar, tidak melenceng dari hukum syariat di dalam Al-Quran, maka insya Allah itu sahih. Namun jika sebaliknya, maka itu adalah maudhu'. Yang terakhir yaitu, tanyakan pada ustadz-ustadz atau ulama yang ahli dalam ilmu hadis bagaimana ciri-ciri hadis yang maudhu' atau hadis itu sahih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.